Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 2023-3032 dari D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang proses komunikasi perpajakan. Yang pertama, pengertian model komunikasi linear. Komunikasi linear merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media komunikasi, di mana komunikasi ini hanya terjadi satu arah saja tanpa terjadi timbal balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa komunikasi linear merupakan komunikasi satu arah. Yang kedua, ada elemen komunikasi linear. Yang pertama, sumber. Sumber di sini merupakan asal dari mana pesan disampaikan. Dalam hal itu, tentu saja yang memberikan pesan atau informasi. Sumber pesan di sini juga dapat berupa media massa dan lain sebagainya, di mana pesan tersebut disematkan. Sumber pesan menjadi elemen yang pertama dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi linear ini. Jika menjadi sumber pesan tidak ada, maka komunikasi pun tidak akan terjadi. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan elemen penting dalam sebuah komunikasi, termasuk dalam komunikasi linear, di mana pesan inilah yang menjadi inti dari sebuah komunikasi. Pesan dalam komunikasi linear ini disampaikan secara satu dari seseorang komunikator sebagai sumber pesan ataupun media komunikasi tertentu kepada komunikan atau penerima pesan tersebut. Kunci dari pesan dalam komunikasi linear adalah bahwa pesan ini terjadi secara satu arah tanpa adanya timbal balik dari penerima pesan tersebut. Yang ketiga, ada media. Media dalam komunikasi, termasuk dalam model komunikasi linear ini, menjadi sebuah hal yang penting. Penggunaan media tentu akan menunjang tersampainya pesan dengan baik dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam komunikasi linear ini, media digunakan pada jenis komunikasinya yang tidak langsung, yakni biasanya melalui media elektronik maupun media cetak dan bahkan media digital berupa internet. Yang keempat, penerima. Penerima pesan merupakan mereka yang menjadi sasaran komunikan atau pengirim pesan atau komunikan dalam komunikasi linear ini tidak dapat memberikan timbal balik atas pesan yang diterima. Jadi, dalam komunikasi linear ini, seorang komunikan hanya menerima pesan saja, bahwa ia hanya sekedar menerima informasi dari komunikator tanpa dapat memberikan timbal balik atas informasi atau pesan tersebut. Yang kelima, yang terakhir, ada efek. Efek yang dihasilkan dari model komunikasi linear ini itu tentu saja adalah efek tidak langsung. Mengingat komunikasi linear ini merupakan komunikasi yang mana si penerima pesan tidak dapat memberi timbal balik secara langsung, alias berupa komunikasi satu arah. Efek dari komunikasi linear lebih kepada bagaimana si penerima pesan menyikapi informasi atau pesan yang diterimanya, terlepas dari si pengirim pesan. Meskipun dalam hal ini ia pengirim pesan tidak menutup kemungkinan memiliki tujuan dan mengharapkan efek tertentu dari pesan yang disampaikan. Baiklah, lanjut. C. Model komunikasi sirkuler. Model komunikasi merupakan suatu sarana yang digunakan memang untuk menggambarkan berlangsungnya suatu komunikasi, di mana model komunikasi ini juga memiliki berbagai macam jenis yang berbeda-beda yang dihasilkan atau dibentuk oleh masing-masing ahli. Di sini ada model komunikasi setidaknya memiliki 3 manfaat atau fungsi. Yang pertama, untuk menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung.
Yang kedua, untuk menunjukkan adanya hubungan visual. Yang ketiga, untuk membantu mengemukakan atau juga mengatasi kemacetan komunikasi. Dari ketiga fungsi tersebut, sebenarnya dapat disampaikan dan disimpulkan bahwa model-model komunikasi secara umum memang digunakan untuk menggambarkan adanya suatu proses komunikasi yang mengandung hubungan antara variabel di dalamnya. Hubungan antara variabel di dalamnya, hal ini dimaksud pula agar proses komunikasi dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk komunikasi yang mudah dijelaskan. Ada dua proses penting di dalam model komunikasi sirkuler ini. Yang pertama adalah ketika komunikator atau sumber pesan akan menyampaikan pesannya melalui suatu saluran komunikasi tertentu agar pesannya tersampaikan kepada komunikan. Saluran komunikan yang dimaksudkan bisa secara bertatap muka langsung maupun dengan bantuan media lainnya seperti telepon, surat, dan lain sepertinya. Proses kedua adalah setelah komunikan atau penerima pesan mendapatkan pesannya, maka seharusnya dapat mengartikan maupun menginterpretasikan pesan yang telah diterimanya. Kemudian, komunikan terhadap pesan tersebut, sehingga komunikan akan berubah menjadi komunikator dan menyampaikan pesan kepada komunikator yang kemudian berubah menjadi komunikan. Kedua proses tersebut akan terus berlangsung dan bergantian satu sama lain sehingga membentuk suatu pola sirkuler yang kemudian disebut sebagai suatu model komunikasi sirkuler. Proses tersebut akan terus berlangsung selama feedback masih ada dan mencapai kesepakatan bersama sehingga tercapailah komunikasi yang efektif. Baiklah, hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.